Zoe yang dari tadi berkomunikasi dengan ruang kontrol labirin. Zoe berkata kepada Rimuru, "Rimuru sama, ini gawat. Daerah di sekitar sini telah diisolasi oleh sebuah penghalang. Dan ternyata hawa itu adalah kehadiran bos musuh. Dan itu adalah Michael." Diablo yang melihat sosok berdiri tenang di depannya sontak berkata, "Kenapa kau datang sendirian? Apakah kau meremehkan kami? Asal kau tahu, Leon sudah menjadi sekutu kita lagi." Namun dengan tenangnya Michael menjawab, "Aku tidak peduli apa yang kau ucapkan, karena Leon hanyalah umpan. Dan kalian sudah termakan oleh umpanku." Sontak Rimuru and the Gang kaget. Nani? JL memeriksa dan mengevaluasi semuanya. JL menyimpulkan jika target Michael sebenarnya adalah Masayuki. Sontak Rimuru terpukul karena telah mengambil keputusan yang salah untuk datang ke Damargania. Yang dengan kata lain, saat Rimuru datang ke sini, rencana Michael telah berhasil. Rimuru tahu jika Masayuki emang penting bagi musuh, tapi dalam benak Rimuru, dia tidak sempat berpikiran jika musuh sangat terobsesi dengan Masayuki. Namun Rimuru berpikir jika dia bisa mengalahkan Michael dan musuh yang tersisa. Dengan ini Rimuru optimis mungkin masih ada waktu dan harapan untuk Rimuru kembali. Yari. Dengan tersenyum, Rimuru mengatakan kepada Michael, "Kau terlalu percaya diri, Michael. Masih terlalu dini untuk merasa jika kau sudah menang." Dengan raut menyepelekan, Michael membalas ucapan Rimuru. "Asal kau tahu, Rimuru, kau bukanlah tandinganku." Mendengar ucapan Michael, Rimuru merasa sedikit was-was. Rimuru ngerasa aneh kenapa Michael bisa sepercaya diri itu. Padahal dalam segi jumlah, dia kalah. Sambil berpikir, mata Rimuru menoleh ke kanan dan ke kiri. Michael pun bertanya kepada Rimuru, "Tenang saja, Rimuru. Untuk ikan teri sepertimu, aku tidak akan susah-susah memakai trik kotor atau jebakan. Asal kau tahu, aku kesini karena mengikuti rencana Filway. Dan harusnya menghadapimu harus kulakukan sejak dari dulu." Setelah mengucapkan itu, tiba-tiba Diablo yang ada di samping Rimuru pingsan. Sontak Rimuru kaget. Nani? Rimuru nggak menyangka jika bawaan sekuat Diablo semudah itu pingsan di hadapan Michael. Meskipun Diablo masih hidup dan cuma pingsan, tapi hal ini membuat Rimuru khawatir karena Diablo tidak bergerak sama sekali. Zoe yang melihat kejadian itu kehilangan ketenangannya. Zoe berlari menyerang menuju Michael dan seketika Zoe langsung tidak sadarkan diri. Rimuru makin kebingungan apa yang sebenarnya dilakukan Michael kepada para bawahannya. Leon pun hilang kesabarannya. Leon mengeluarkan pedangnya. Namun saat Leon akan menyerang, hal yang sama terjadi padanya. Leon tidak sadarkan diri. Semua orang sontak terkejut. Bukan hanya Rimuru saja, bahkan seorang JL saja tidak mengerti apa yang telah dilakukan Michael. Rimuru tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bagi Rimuru, mustahil untuk dirinya kabur dari sini. Suara dalam hati Rimuru berkata, "Sial, bagaimana ini? Untuk sekarang, aku harus membuat Diablo dan yang lainnya bisa kabur dari sini." Seketika, Rimuru menoleh ke Ultima dan berkata, "Ultima, cepat bawa mereka semua dan segera pergi dari sini." Sontak Ultima juga ngerasa bingung. Ultima nggak mau meninggalkan tuannya, sedangkan dia bisa kabur dengan mudah. Melihat Ultima yang ragu-ragu, Rimuru mengatakan, "Cepat Ultima, pergilah. Jangan khawatirkan aku." Tiba-tiba, "Cutu mati Rimuru sama. Aku akan menemanimu bertarung." Itu adalah suara Diablo. Entah kenapa, Diablo bisa sadar kembali. Seketika, hati Rimuru agak sedikit lega. Namun anehnya, Michael tidak peduli. Seolah-olah Michael menganggap sebanyak apapun, seberapa kalipun Diablo bangkit, itu bukan masalah untuk Michael. Di situ, Rimuru menyuruh Diablo mundur bersama Ultima dan yang lainnya. Karena Rimuru akan menahan Michael, Diablo awalnya menolak. Tapi Rimuru tetap memaksa Diablo untuk segera pergi. Rimuru mengatakan kepada Diablo, "Diablo, cepat pergi dari sini. Ini perintah. Aku merasakan tidak ada cara untuk kita menang. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan adalah melarikan diri. Cepat Diablo." Sambil mengatakan itu, Rimuru mengeluarkan dan menghunuskan pedangnya ke arah Michael. Rimuru memahami jika Michael mengincar dirinya. Jadi hal terbaik yang harus dilakukan Rimuru adalah menjadi umpan melawan Michael agar para bawahnya bisa selamat. Diablo dan Ultima pun membawa Zoe dan Leon yang tak sadarkan diri dari situ. Anehnya, Michael membiarkan Diablo and the Gang melarikan diri gitu aja, tanpa ada usaha menghalang-halanginya. Sontak Rimuru tanya kepada Michael, "Kenapa kau diam saja? Apa kau tak peduli jika bawahanku melarikan diri?" ucap Rimuru. Dengan sombongnya, Michael mengatakan, "Aku tidak peduli dengan ikan teri seperti mereka." Sontak Rimuru terkejut. Nani?
Bagi Rimuru, untung Diablo tidak mendengar ucapan Michael barusan. Andaikan Diablo mendengarnya, mungkin bisa menjadi perang habis-habisan antara Michael dan Diablo. Bagi Rimuru, Diablo adalah orang yang berbahaya karena sifat dendamnya membuat Diablo bisa mencapai apa yang dia inginkan. Kondisi Rimuru terjebak nggak bisa apa-apa, di mana Rimuru kalah jumlah. Pihak lawan ada Michael, Pico, Grazia, dan Dino. Sedangkan Rimuru cuma sendirian, 4-1 tepatnya. Saat Rimuru sibuk memikirkan apa yang harus dia lakukan. Tanpa aba-aba, Michael bergerak ke arah Rimuru. Dino dan yang lainnya juga ikut menyerang Rimuru, tapi Michael menyuruh Dino dan yang lainnya agar kembali terlebih dahulu. Sontak Rimuru lega karena dia hanya akan melawan Michael saja. Rimuru berpikir, mungkin Michael takut jika Rimuru mencari celah untuk menghilangkan efek dominasi di tubuh Dino. Makanya Michael memerintahkan Dino dan yang lainnya untuk kembali. Di situ Rimuru mencoba memancing Michael dengan mengatakan, "Apa kau yakin ingin duel denganku? Bukankah lebih enak menyerangku bersamaan dengan para bawahanmu?" ucap Rimuru. Michael membalas ucapan Rimuru, "Aku saja sudah cukup jika hanya melawanmu. Bagiku, jika Dino ikut menyerangmu, itu hanya akan membebani diriku. Dominasi yang kugunakan padanya hanya akan menyita konsentrasiku. Dan jika aku lengah, Dino bisa berkhianat. Jadi aku pikir tidak ada gunanya pion seperti itu." Mendengar ucapan Michael, Rimuru menyimpulkan jika Michael tahu kalau Dino emang tidak memiliki kesetiaan padanya, jadi besar kemungkinan Dino masih bisa berkhianat. Kini Rimuru sedang mengamati Michael. Rimuru merasakan hawa kehadiran Michael sangat mengerikan. Tidak seperti dulu waktu pertama bertemu. Rimuru tanya ke Ciel, berapa EP sebenarnya Michael? Ciel menjelaskan kepada Rimuru jika Michael memiliki EP lebih dari 100 juta. Sontak Rimuru kaget. Nani? Rimuru tidak menyangka jika EP Michael sangat nggak ngotak. Meskipun perbedaan EP Rimuru dan Michael sangat tinggi, yaitu 10 kali lipat. Namun dengan emosi, Ciel mengatakan, "Jangan khawatir Rimuru sama. Pertarungan tidak ditentukan oleh EP seseorang." Rimuru ngerasa Ciel emang gak beres. Ciel sangat emosi dan dia adalah tipe orang yang buruk dalam menyerah. Ciel mencoba menyemangati Rimuru yang dari tadi lemes setelah tahu EP Michael. Ciel mengatakan, jika Rimuru sama menyerah sebelum pertarungan dimulai, maka kemungkinan untuk menang emang gak ada. Tapi jika Rimuru sama mau berjuang, mungkin kita bisa melihat hal yang tidak terduga nanti. Seketika suara dalam hati Rimuru berkata, "Tidak terduga matamu. Lu gak lihat Diablo pingsan sendiri itu," ucap Rimuru. Meskipun serangan Michael mengerikan dan bisa membuat Diablo pingsan, Rimuru ngerasa dejavu dengan serangan itu. Entah mengapa dalam pertarungan ini Rimuru khawatir jika dia kalah dan mati lalu tidak bisa dihidupkan kembali. Namun untuk kabur juga nggak mungkin. Rimuru pun membulatkan tekadnya untuk berjuang sekuat tenaga melawan Michael. Di aula Menara Surga, pertarungan antara Rimuru dan Michael akhirnya pun dimulai. Di lain cerita, tepatnya di Ingracia, setelah kepergian Rimuru, Hinata mencoba berpikir apa yang sebenarnya terjadi saat ini. Suatu gedung, yaitu gedung Capitol. Di dalam gedung itu, Hinata sengaja menyewa salah satu kamar sebagai pusat komandonya. Dan dari tempat itulah, Hinata mengumpulkan semua laporan yang diketahui para bawahannya. Hinata mulai membaca satu persatu laporan. Dan akhirnya, Hinata mengerti apa yang sebenarnya terjadi di sini. Hinata menghela nafas dan memegang kepalanya karena terlalu bingungnya dia menghadapi situasi saat ini. Gedung Capitol dijaga ketat. Gedung ini berfungsi untuk menjaga para pejabat, Ordo Kesatria Suci, dan kesatria petualang lainnya. Jika gedung ini sampai jatuh, maka rantai komando akan terputus juga otomatis. Sementara para pengungsi dievakuasi di tempat-tempat yang aman, seperti aula utama gereja suci dan bunker di bawah tanah. Setelah evakuasi kepada warga sipil telah selesai, bukan berarti masalah telah selesai. Karena ini bukan gempa bumi yang akan selesai setelah menyelamatkan para warga, melainkan ini adalah aksi-aksi orang gak ngotak seperti teroris menyerang Ingracia. Menurut laporan yang diterima, ledakan terjadi di seluruh ibu kota, dan kini ibu kota telah menjadi lautan api. Dan tersangka dalam kasus ini adalah para majin dengan peringkat A khusus ke atas. Bagi Hinata, musuh kali ini sangat sulit karena sangat kuat, tapi Hinata dipaksa untuk tidak menunjukkan emosional dalam dirinya. Dengan tujuan agar para pengungsi tidak khawatir dan cemas, Hinata memberikan arahan kepada para bawahannya agar setiap satu kesatria suci menjaga setiap tempat pengungsian. Dalam pikiran Hinata, mungkin sekarang masih bisa tenang, tapi jika lama-kelamaan musuh tidak segera diatasi, maka semua para warga sipil akan ketakutan dan cemas. Sedangkan melawan musuh juga tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena musuh juga kuat, nggak seperti melawan minion di Mobile Legends. Tiba-tiba, pasukan Hinata memberikan laporan kepada Hinata.
Dalam laporan itu, musuh telah membebaskan Pangeran Elric, dan kini Pangeran Elric membawa bendera di barisan terdepan. Oh iya cuy, sekedar mengingatkan, Pangeran Elric ini adalah anak dari Raja Negara Ingrasia, yaitu Raja Aegil. Dan Pangeran Elric ini ditahan di penjara karena telah menuduh Rimuru saat rapat Dewan Barat. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa lihat light novel volume sebelumnya. Bagi Raja Aegil, Elric anaknya adalah aib bagi keluarganya. Sudah setahun Elric ditahan, tapi saat Elric bebas, tidak ada raut penyesalan di wajahnya. Dan lebih parahnya lagi, Elric sekarang secara sukarela bergabung dengan musuh. Di alun-alun utama kota, Pangeran Elric beserta para pasukannya berpidato. Elric menuduh Hinata di depan semua orang. Elric berkata, "Wahai para rakyatku, aku telah ditipu oleh seorang penyihir. Dia telah menjebak dan merusak posisiku di dewan. Kini dia ingin membunuh ayahku dan membawa kekacauan di negeri ini. Open your eyes para rakyatku. Dia hanya ingin merampas kebebasan kalian dengan dalih mengevakuasi kalian," ucap Elric. Semua orang saling bertanya-tanya. Detail masalah yang dilakukan Elric tidak pernah dipublikasikan, dan itu kini menjadi masalah. Elric menggunakan posisinya sebagai keluarga kerajaan sebagai privilege untuk dirinya. Jadi nggak ada tuh ceritanya miskin privilege. Gangguan dari dalam dan luar membuat Hinata semakin bingung apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba di ruangan yang Hinata tempati saat ini, muncullah seseorang berambut putih, anggun, semok, dan mempesona. Dia adalah Testarossa. Testarossa berjalan dan duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya, bagaikan ruangan itu miliknya sendiri. Di situ Testarossa berkata, "Aku mendapatkan bukti dari bawahanku yaitu Mos." Mos melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Raja Aegil telah dibunuh.